Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Ih, orangnya banyak yang jawab sedikit. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Saudaraku, harusnya kita percaya bahwa doa-doa kita mengikat. Amin. Harusnya kita percaya saudaraku bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin dan sungguh didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Yakobus berkata, asal engkau tidak bimbang, asal engkau tidak ragu, asal engkau tidak mendua hati, engkau pasti akan dapat jawaban daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang mengaku Kristen, mengaku dekat dengan Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, tetapi doa-doanya nggak dijawab Tuhan. Seolah-olah kita meninju angin. Pertanyaannya adalah buat Bapak Ibu saudara sekalian dan yang pakai batik, dengar baik. Apakah doa saudara sudah dijawab Tuhan? Pak, saya sudah melayani luar biasa, kenapa diizinkan masalah terjadi? Masalah bukan penghukuman, masalah adalah proses supaya kita dewasa dalam Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Kasih masalah sedikit pindah gereja. Kasih masalah sedikit nyalahkan Tuhan. Nah, tema khotbah saya adalah doa-doa yang terhalang. Doa-doa yang tidak dijawab Tuhan. Kalau dijawab Tuhan gampang selesai. Tapi saya akan berbicara tentang doa-doa yang tidak dijawab Tuhan. Saudara jangan kaget. Ada 9 tokoh dalam Alkitab yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan alias ditolak oleh Tuhan. Salah satunya adalah Abraham. Puji Tuhan yang khotbah Abraham. Jadi tidak mengorbankan orang lain. Betul? Yang kedua siapa? Om Daud. Betul nggak? Yang ketiga siapa? Pak De Elia. Betul? Itu kan opung dia. Betul? Bahkan ada doa Yesus yang ditolak oleh Bapa. Ayo kita belajar, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita benar-benar sungguh, halangan apa yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita? Boleh PowerPoint saya ditayangkan? Oke, klik. Tolong. The power of pray. Yang pertama Yakobus 5:16 berkata demikian. Karena itu hendaklah apa? Siapa yang datang suami istri? Pak saya turun Pak ya. Sini agak panas. Siapa yang datang suami istri? Oh depan. Sudah mengampuni satu sama lain? Aman ya? Nggak ada ribut-ribut ya? Oke. Sorry ini pertanyaan serius ini. Pak Bu, banyak orang berdoa hebat. Padahal orang yang dekat dengan kita apa? Tidak akur. Alkitab berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa? Berapa banyak suami bilang begini, lu meski doa buat gue. Pak Bu, doa Anda tidak mungkin direspon Tuhan kalau Anda juga gak peduli sama pasangan hidupmu. Ayo Pak, dengerin saya Pak. Jadi jangan menganggap bahwa istrimu hanya sebagai the real intercessor, Anda tidak peduli dengan pergumulan dia. Nggak bisa begitu. Alkitab berkata supaya kita mengaku dosa kita dan saling apa? Fair. Betul? Jadi nggak bisa lagi bilang begini, aku yang cari duit segala macam. No, dalam Tuhan semuanya sama. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi saya gembala, Pak Kuncara juga gembala. Kita nggak bisa bilang begini, semua jemaat doakan saya. Enggak, gembala pun juga berjaga-jaga buat saudara. Pak Bu, yang membentengi saudara adalah seorang gembala. Sudah selayaknya Anda mendoakan seorang gembala. Amin. Tetapi didasari dengan apa? Pengakuan dosa. Ada di antara kita yang tidak berdosa. Ada loh hamba Tuhan yang dulu naik turun sorga dan ngaku gak dosa. Dia ngomong gitu aja udah dosa. Oh iya itu sombong. Betul? Kalau engkau tidak mengaku dosamu, engkau mengingkari karya Tuhan. Betul tidak? Lah model-model begini ini kan dulu hobi dosa nih. Haleluya. Terus supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan apa? Yakin. Hailul yakin. Didoakan sangat apa? Yakin dulu. Apa sih yakin Bapak Ibu? Apa yakin? Bilang kanan kirimu, tidak menyimpan kebimbangan.
Bilang kanan kirimu tidak menyimpan keraguan. Bilang kanan kirimu, Tuhan pasti ada yang mengerti. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Klik berikutnya, tolong. Nah ini, pertama saya kasih judulnya adalah Answered Prayer. Doa yang tidak dijawab. Siapa tokoh pertama? Abraham. Biar nggak tersinggung dulu, kalau ngomong yang lain kan nggak enak. Abraham dulu. Haleluya. Siapa Abraham saudaraku? Bukan Abraham Sugio loh ya. Nanti follow Facebook saya ya. Haleluya. Tiap hari ada renungan. Follow YouTube saya ya. Saya cari subscriber soalnya. Jujur bener. Bu, Pak, siapa Abraham? Abraham adalah orang yang beriman. Abraham itu adalah orang Ibrani panggil Avram. Setelah bertobat dipanggil Avraham. Kalau orang Amerika, orang Indonesia panggil Abram. Artinya adalah bapak orang percaya. Terus namanya Abraham. Ini siapa? Bapak segala bangsa. Kalau orang sebelah bilang Ibrahim. Betul tidak? Ini bapak beriman bukan hanya milik orang Kristen, tidak. Orang Yahudi percaya dia. Orang Muslim percaya dia. Orang Kristen percaya dia. Kenapa? Karena dia adalah bapak orang beriman. Secara matematis saudaraku, Tuhan itu mengangkat sumpah banyak kali dengan Abraham. Secara teologi saudaraku, tidak ada kesalahan Abraham. Tetapi ketika dia mendapatkan janji dan janji itu belum dapat, ada keraguan dalam diri istrinya Sarai. Abraham sudah 70 sekian tahun toh, belum punya anak. Padahal dia dijanjikan keturunannya mulai bangsa-bangsa. Istrinya bilang begini, saya sudah layu. Kalau Ibrani bilang Abraham itu sudah mati pucuk. Tahu mati pucuk? Bukan pucuk mati, bukan. Saudara lihat saya aneh. Dia mati pucuk. Seorang laki-laki yang tidak berfungsi sebagai laki-laki. Itu mati pucuk. Zaman Abraham hidup belum ada estradiol. Gak ada yang gitu-gitu. Terus Sarai itu sudah menopause. Udah gak berfungsi. Sarai bilang begini, itu ada pembantuku masih kinyis-kinyis. Kucing dikasih ikan pindang. Lahirlah siapa? Ismail. Abraham berpikir bahwa Ismail adalah benih untuk meneruskan kepemimpinan daripada Abraham. Abraham berpikir bahwa Ismail adalah generasi sulung daripada anaknya. Dan dia berdoa supaya Ismail diizinkan hidup di hadapan Tuhan. Tapi lihat ini. Kejadian 17 ayat 18 berkata demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diperkenankan hidup di mana? Di hadapanmu. Kira-kira doa Abraham masuk akal enggak? Masuk akal. Kenapa? Dia wis tuwek. Ayat ini ditulis Ismail sudah berusia 13 tahun. Tapi masih disusuin sama ibunya. Apalagi giginya udah penuh. Saudara gini kasih Tuhan, baru anaknya muncul. Yang namanya Abraham berharap bahwa Tuhan menerima persembahan daripada Abraham. Tapi Tuhan bilang apa? Lihat jawabannya. Ini yang berdoa Abraham loh. Tetapi Tuhan berfirman, apa? Tidak. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjuangan yang kekal. Untuk apa? Untuk keturunannya. Kenapa bukan Ismail saudaraku sebagai generasi penerus? Karena Ismail ada itu lahir bukan karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ismail lahir karena keinginan daging. Paham sampai di sini? Ingat kejadian 1 ayat 26-27. Diberkati dulu baru beranak cucu. Sekarang gereja balik-balik loh. Iya. Udah punya anak 2 cari Pak Kuncara. Pak tolong. Iya ilah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Yang belum menikah toh? Yang belum menikah tolong angkat tangan. Yang belum menikah. Ih Jovanka cuma gini tuh balik lagi. Yang belum menikah. Nah, diberkati dulu ya baru beranak cucu. Jangan enggak Pak ini kan test drive, ngawur ya. Test drive itu cuma Avanza.
Haleluya. Saya mau tes Pak, beneran punya anak? Enggak bisa. Ismail keluar bukan karena perjanjian, Ismail keluar bukan karena berkat Tuhan, tetapi Tuhan berkata, anak dari Sarah lah yang akan diberkati Tuhan. Apa yang datang daripada Tuhan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan lebih kuat daripada gitu. Haleluya. Tuhan saya bilang apa? Enggak Bram, enggak. Abraham juga tanya, lu ya apa umurku udah 100 tahun ini. Betul? Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi doa Abraham kenapa ditolak? Karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua. Pencet. Nah. Yang kedua siapa? Ini Om Musa. Musa adalah pemimpin Israel yang luar biasa. Alkitab bilang begini, Musa adalah orang yang lembut hatinya di zamannya. Betul? Menuntun bangsa Israel 40 tahun tak putar-putar. You know tak putar-putar? Kaliling-kaliling, tak pontar-pontar. Betul? Terputar-putar, itu pun Musa nggak masuk tanah Kanaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa Musa nggak masuk tanah Kanaan? Saya dulu bilang begini, oh Musa pukul itu seenaknya sendiri. Saya khotbahkan itu di mana-mana, kenapa? Karena senior saya ngajari begitu. Ternyata setelah tahu salah ternyata. Masya ampun. Makanya di mana-mana sekarang saya ajarkan sola scriptura. Semuanya harus balik kepada firman Tuhan. Amin. Saudara berbahasa roh boleh, tapi jangan terlalu ngeroh. Betul. Nanti istri pernah berdoa ngomongin suami marah, hurra bapak tak kayak sana malu. Istrinya geleng-geleng, kan repot gak selesai masalahnya. Haleluya. Amin. Loh, Musa sudah mengantarkan bangsa Israel 40 tahun dengan mana, dengan semua mukjizat dinyatakan saudaraku. Musa minta cuma gini, Tuhan izinkan lu aku masuk tanah Kanaan itu. Tanah yang di seberang sungai Yordan itu loh. Ini firmannya, Ulangan 3:25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu di gunung Libanon. Permintaannya masuk akal enggak? Masuk akal. Tuhan aku udah melayani loh. Gereja jam 10 aku datang jam 7 pagi. Kenapa? Bantu ngantor parkir. Tapi kenapa kok masalah sering terjadi Tuhan? Bu, Pak, lihat saya sebentar. Masalah bukan penghukuman. Amin. Ada yang bilang amin? Masalah penghukuman, bukan penghukuman. Tetapi masalah adalah proses supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah melihat jalan keluar kalau saudara tidak masuk dalam masalah. Saudara tidak akan pernah menghargai nasi sesendok itu berharga kalau Anda tidak pernah mengalami kekurangan. Saudara tidak akan menilai bahwa persahabatan itu penting kalau saudara tidak sakiti dan dikecewakan orang lain. Betul tidak? Siapa yang pernah dikecewakan orang lain? Enggak ada di sini. Puji Tuhan. Siapa yang sering mengecewakan orang? Ya kalau enggak itu barangnya kan. Tapi di sini kudus semua, puji Tuhan. Haleluya. Coba lihat jawaban Tuhan ayat 26. Tetapi Tuhan apa? Wow, bukan tidak hanya jawab. Kalau Abraham tadi dibilang cuma tidak. Ini apa? Marah. Pak, Bu, Anda berdoa apa saja di hadapan Tuhan boleh. Karena Tuhan sumber jawaban. Tapi tolong koreksi doamu. Jangan sampai doamu enggak linier dengan kehendak Tuhan. Kalau doamu enggak linier sampai ayam jago keluar giginya. Doamu enggak mungkin dijawab. Betul? Tuhan berkati aku dengan televisi 200 in. Ada enggak Pak? Enggak, misalkan ada. Ya toh. Biar orang lain tahu saya lebih diberkati. Anda berdoa tapi sombong. Haleluya. Yakobus bilang begini, atau kamu berdoa juga tapi engkau enggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Nah ini kan enggak enak. Lihat. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena apa? Kamu tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku apa? Cukup Musa. Ini keras saudaraku. Cukup. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Wow. Pak, tapi ada kan janda
dengan hakim yang tidak takut akan Tuhan, doa bertalut. Kasusnya berbeda Bapak Ibu. Betul? Saudara jangan gebiah uyah podo asine. Ngerti ora? Itu bahasa Ibrani terbaru. Jangan saudara samaratakan. Nggak bisa begitu. Kasuistik berbeda. Coba kalau ada ayat bilang begini, kalau matamu menyesal cungkil lah. Saudara mau cungkil mata? Obat mata aja mahal sekarang. Kalau tanganmu insan potong, operasi mahal banget. Bu, Pak yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah sampai marah, ada yang salah. Nah pertanyaannya begini, ini pelajarannya. Saya percaya jemaat LOC, jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan sampai marah? Kenapa Tuhan menolak doa Musa? Kenapa Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian? Betul? Ini pelajarannya. Coba lihat bilangan pasal 20. Saudara kalau usah buka Alkitab, semua sudah siapin. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah Musa kepada siapa? Semua orang Yahudi. Berkata apa? Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Saudara lihat kata-kata yang saya kasih bold itu. Apakah kami harus? Saudara tahu kesalahan Musa sama Harun? Ini letak kesalahannya Musa dan Harun. Apakah kami harus mengeluarkan air? Yang mengeluarkan air, yang melakukan mujizat, yang buat terobosan bukan Musa dan Harun, tapi Tuhan. Dengan kata lain Musa dan Harun di sini mencuri kemuliaan Tuhan. Yuk yang pakai batik lihat saya sebentar. Ya biasanya kan hamba-hamba Tuhan begitu toh. Saya ini sudah 20 tahun pelayanan, so what? Betul? Suatu ketika saya KKR selaku di Manado Pak, KKR sana. Waktu itu sarjana pun belum lulus saya. Saya KKR ke sana. Ada orang pakai jas 2 datang rapi bener. Tanya, siapa kamu? Siapa ngana? Pendeta. Apa ngana pekot Pak? Wih, kan kaget aku Pak. Judulnya apa? Lu kok diinterogasi? Saya bilang kasih. Ya, kita dari kecil so tahu kata kasih. Oh, oke. Kalau Anda tahu, pertanyaan 2, Anda melakukan atau tidak? Paham sampai di sini? Saudara boleh kagum sama orang apal Alkitab, saudara boleh kagum akan pelayanan seseorang, saudara boleh kagum dengan gereja orang lain, tapi dengar baik, kalau hidupnya tidak melakukan firman Tuhan, maaf itu dongeng. Itu dongeng, cerita. Amin. Kita nggak pusing lagi melihat orang yang seolah-olah bombardir dan pelayan. Nggak penting, yang penting berbuah nggak hidupnya. Amin. Nah sekarang banyak orang mengidolakan pendeta. Coba sekarang pendeta bilang Yesus bukan Tuhan. Ayo ngapain? Nyahok loh. Ya kan? Ngidolakan jangan pendeta. Idolakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah Musa begitu, lepas dari jengkel, lepas dia kecewa, lepas dia bete. Tapi ada statement yang keras di depan ribuan orang. Apakah kami harus mengeluarkan air? Artinya apa? Musa dan Harun membonceng kemuliaan Tuhan. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Betul? Pak, Bu, yang pakai batik. Tenang aja Pak. Saya Pak Kunjana pakai batik. Kalau Pak Kunjana pakai batik saya tidak ngomong gitu. Saya memang pakai batik. Dengar baik. Ayo koreksi pelayananmu. Ini bukan masalah jadwal loh. Ada hamba Tuhan, saya setahun 400-500 kali. Saya tidak pusing. Mau 100 kali, 200. Pertanyaannya adalah ketika engkau melayani jemaat ngerti enggak? Yang kedua, ada pertobatan enggak? Yang ketiga, Yesus atau saya yang diberitakan. Betul? Kalau Yesusnya 5, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Apalagi Yesusnya 5, kita 10, kita yang jadi Tuhan. Betul enggak? Musa yang sedemikian rupa berkorban luar biasa saudara ini kasih. Karena keangkuhan, karena kesombongannya, Tuhan tidak bikin masuk loh. Ayo koreksi diri. Jangan-jangan kita ada di posisi seolah-olah, oh kalau doanya dia tokcer. Kalau doanya dia ya kurang sedikit tokcer. Kalau doanya dia samir, oh
Saudara jangan menghakimi. Pendeta tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Pendeta tidak punya kuasa untuk memulihkan. Tugas pendetanya berdoa. Bagiannya Tuhan akan memulihkan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Iya, ada satu pendeta kalau khotbah jemaatnya ngantri. Lah kita WN jemaat Pak nggak datang-datang. Iya kan? Udah tanya, di mana kamu OTW? Wih, OTW? OTW kemana? Ke gereja. Gereja di hotel perginya ke Priok. Ini kan terlalu ini. Tapi di sini nggak ada. Saya lihat wajah-wajah masuk surga ini. Haleluya, puji Tuhan. Oke, klik berikutnya. Yang ketiga, siapa ini saudaraku? Daud. Kalau ada kecapi pasti Daud. Betul? Daud. Siapa Daud saudaraku? Adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata apa? Detak jantung Tuhan itu seirama dengan detak jantungnya Daud. Mean is Daud suka menyenangkan hati Tuhan. Tak ada gading yang tak retak. Daud pun doanya pernah ditolak. Amin. Ketika semua orang berperang, Daud santai-santai pakai sarung. Sarungnya cap gajah pula. Iya cap gajah. Saya nggak tahu bagaimana cap gajah itu. Pokoknya sarungnya cap gajah. Dan rumahnya karena raja lantai 2. Dia lihat dari atas ada cewek mandi. Wih, kalau cewek mandi kan nggak mungkin pakai jaket. Betul nggak? Iya. Dan waktu Daud hidup, nggak ada yang berani tolak raja. Dia lihat, nggak tahu pakai kacamata minus apa plus. Siapa itu perempuan itu? Bawa kemari Jo. Dibawa. Alkitab bilang ditiduri, bahasa aslinya tidak. Daud memperkosa Batsheba. Dia lakukan kejahatan yang luar biasa. Bahasa kita diperhalus. Dia tidur sama Daud sehingga mengandung. Tapi sesungguhnya Batsheba diperkosa oleh Daud. Dan itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena Daud banyak permaisuri. Daud banyak perempuan di sampingnya. Ingat, kalau yang satu itu seseorang tidak bisa mengendalikan, yang lain pun tidak akan tertib hidupnya di hadapan Tuhan. Kok gak ada yang bilang amin ya? Kenapa? Anda korban apa pelaku? Haleluya. Saya pernah Pak, ada hamba Tuhan menikah 2 kali. Saya marahin, dia jawab saya Pak. Daud saja boleh. Loh. Yang model begini ini harus disalib ini. Saudara ini kasih Tuhan. Daud tegur si Uria dan promosikan Uria dalam tanda kutip. Untuk pergi ke ke peperangan. Jadi infanteri. Dia disuruh maju ke medan perang. Kenapa? Dia tahu Batsheba udah mengandung benihnya. Ini gak gampang saudaraku. Ini pembunuhan berencana 20 tahun penjara. Ini udah dipindah ke Nusa Kambangan. Oh iya 10 tahun pindah sekarang Nusa Kambangan. Haleluya. Ini 20 tahun pembunuhan berencana. Dia mengupayakan supaya Uria di depan. Tujuannya bukan promosi. Pertanyaannya gini loh Bapak Ibu. Kenapa Uria disuruh maju medan perang? Saudara jangan bilang begini, karena mau dibunuh. No. Bahasanya Daud berbeda. Karena ketika Daud disakiti oleh Saul, Saul pun mengirim Daud ke medan perang. Bedanya Daud diurapi Tuhan. Makanya Saul pulang mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Dia ukurkan bajunya buat Uria. Pada tujuannya tidak. Dia taruh di depan, memang dia menghendaki supaya apa? Batsheba menjadi miliknya. Coba ayatnya bilang begini. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu siapa? Anak yang dikandung oleh Batsheba. Karena Daud berharap sama seperti Abraham supaya anaknya yang akan meneruskan kerajaan Yehuda. Dalam titik ini Daud mengatur Tuhan. Amin. Pak, Bu, kenapa doa-doa kita gak dijawab Tuhan? Kadang-kadang kita sering ngatur Tuhan. Betul? Mau saya begini loh Tuhan, begini. Siapa lo ngatur-ngatur Tuhan? Betul? Anak muda bilang pokoknya Tuhan saya harus menikah sama Ucok. Kalau enggak sama Ucok saya mau bunuh diri. Makan terasa sekam, minum terasa air aki, lebay.
Haleluya. Siapa tahu Ucok nggak dikasih Kristian. Amin. Yang amin yang belum menikah. Yang sudah menikah nikmati pernikahanmu sampai maut memisahkan saudara. Haleluya, puji itu. Jadi tidak boleh tukar tambah, sekali lagi nggak boleh. Saudaraku, Daud berdoa. Ia berpuasa, bukannya doa loh, dengan berpuasa, tekun dan apabila masuk ke dalam semalam-malaman itu dan berbaring di tanah. Ini Daud adalah orang luar biasa, doanya biasa. Nangkep gak? Daud itu orang hebat, doanya biasa. Daud luar biasa, doanya biasa. Tetapi pun itu ditolak Tuhan. Bu, Pak, yang melayani Tuhan saja banyak mengalami pergumulan. Betul nggak? Coba pelayan-pelayan Tuhan angkat tangan. Pelayan Tuhan. Ini angkat tangannya aja penuh dengan masalah ini. Coba pelayan Tuhan. Ada masalah Pak? Banyak ya? Berlimpah-limpah. Biasanya Bapak Ibu kalau kita baru bertobat, doa itu cepat dijawab. Biasanya begitu, coba aja lihat. Kita baru bertobat, jawabannya gampang. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, cenderungnya semakin lama jawaban itu. Ada 3 pengertian, tetapi bukan Alkitabiah, ini hanya pengetahuan. Suatu ketika ada hamba luar negeri khotbah, saya hampir mengenyitkan alis saudaraku. Dia bilang begini, iman dikategorikan 3. Tapi sorry, ini di Alkitab nggak ada. Yang pertama adalah iman kecil. Apa iman kecil? Anda berdoa, dijawab Tuhan, Anda mengucap syukur. Itu iman kecil. Ada iman besar. Apa iman besar? Anda berdoa, setahun, 2 tahun, 10 tahun enggak dijawab. Tapi Anda masih tetap mencari Tuhan. 10 tahun berikutnya udah dijawab. Itu iman besar. Betul? Tapi ada iman sempurna. Apa iman sempurna? Anda berdoa. Anda memohon, Anda melayani, tetapi tidak pernah dijawab Tuhan. Tapi Anda masih berharap pada Tuhan. Itu iman yang sempurna. Masalahnya sekarang posisimu ada di mana? Amin. Saudaraku, Daud pun demikian. Dia tidak hanya berdoa, dia berpuasa. Dia meminta. Supaya apa? Supaya anak ini diizinkan hidup. Bu, Pak, tidak akan pernah dijawab doamu kalau hatimu masih jahat. Saya tidak anti nubuatan. Betul. Tapi saya tidak percaya orang yang bernubuat padahal hidupnya belum benar. Omong kosong. Saya tidak anti nubuatan. Tetapi kalau yang bernubuat suka berbohong, maaf, itu dusta. Betul. Saya punya karunia bahasa roh. Saudara pun punya karunia bahasa roh. Tapi kalau bahasa roh engkau gunakan seenak udelmu tanpa kedekatan dengan maaf, itu omong kosong. Itu omong kosong. Kenapa? Karena banyak orang packagingnya rohani, tapi kelakuannya tidak rohani sama sekali. Amin. Kalau Anda disakiti hati orang lain, Anda masih sakit hatimu, Anda belum dikuasai Roh Kudus. Wah, ini gak enak ini. Asli gak enak ini. Jadi Pak, harusnya bagaimana? Bahasa teologinya gampang, didoakan tetap mengucap syukur. Disakiti tetap mengucap syukur. Kalau Anda disakiti ganti menyakiti, apa bedanya dengan Anda dengan orang yang menyakiti? Haleluya. Ayo bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar. Haleluya. Amin. Wow, dia nyakitin saya. Dia gak tahu siapa saya. Wah, itu orang paling bodoh itu. Kenapa? Seorang lain suruh tahu, dirinya sendiri aja gak tahu dia. Dia nggak tahu siapa saya, lu aja nggak tahu siapa lu. Suruh orang lain tahu. Kasihan dong. Artinya saudaraku, permohonan Daud tidak dijawab Tuhan. Tetapi yang luar biasa ketika Nabi Nathan datang mengoreksi Daud dan Daud bertobat. Ingat loh, sekalipun dosamu merah seperti akan diputihkan seperti apa? Tapi jangan bawa ulang-ulang bikin dosa. Jadi Tuhan jadikan ATM, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bikin dosa, Minggu pengakuan dosa. Oh enggak begitu, modus Tuhan enggak begitu. Kalau engkau sudah tahu dosa, firmannya dosa, terus tetap Anda langgar, enggak ada pengampunan. Buka sebentar tolong Jovanka, Amsal 13 ayat 13. Haleluya. Enggak ada di PowerPoint, sorry. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama yuk, 3, 2 ya. Siapa
Meremehkan. Iya kenapa? Menanggung apa? Pak, Bu, Anda ikut kul, Anda ikut komsel, Anda ikut kom, Anda ikut ibadah, Anda mendengarkan firman Tuhan, tapi Anda enggak hidupi firman. Maaf, Amsal mengatakan apa? Anda akan mendapatkan hukuman loh. Amin. Sementara Ulangan pasal 28 bilang begini, kalau engkau mendengarkan firman yang kusampaikan hari ini dan engkau lakukan dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka semua berkat akan turun kepadamu. Engkau dijadikan kepala bukan ekor, buat naik bukan turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Amin. Nah masalahnya apa saudaraku? Banyak orang mengukur Tuhan hanya dengan masalahnya. Tidak bisa beli bakso nangis. Temennya berlibur pasang status, kita yang pusing. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Yang begini-begini ini yang repot. Tetangga beli mobil, tidak bisa tidur. Anaknya disuruh tanyain dia belinya kredit apa cash, urusannya opo. Haleluya. Tetangga istrinya cantik, kita gelisah. Kok bisa ya? Kulit hitam, rambut keriting, kenapa istrinya cantik? Saya nasib. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan suka menginginkan milik orang lain. Haleluya. Anda baik-baik? Saya harus tanya dulu Pak, kalau enggak saya sudahi khotbah ini. Coba lihat, siapa meremehkan firman, iya kenapa? Menanggung akibatnya. Saudara tahu beberapa hari terakhir ini ada seseorang yang maaf di YouTube di mana-mana bilang begini, saya akan mau kentutin Alkitab. Kita lihat apa yang terjadi satu bulan, mati atau enggak? Saudara enggak usah minta mati. Saudara pasti mati. Betul, hanya masalah waktu. Tuhan ditantang, dijawab. Loh iya, kalau saya nulis buku, pikiran saya, hati saya pasti ada di buku itu. Terus Anda injek-injek, Anda kencingin. Bukan bukunya yang jadi masalah, tapi pikiran saya dan hati saya di situ. Sama dengan firman Tuhan. Anda dengar firman Tuhan, Anda renungkan firman Tuhan, Anda broadcast firman Tuhan, tapi Anda nggak lakukan. Saudara nggak nyakitin pendeta loh, saudara nyakitin hati Tuhan. Haleluya. Amin. Wah minggu depan ini bawa temannya satu orang ini. Kalau begini caranya, loh iya, hendaklah kamu jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu, Ibrani 10:25. Betul? Makanya ke gereja jangan suka telat. Yang boleh telat itu hanya pendeta karena khotbah di tempat lain. Cari pembenar Pak itu. Oke, saya lanjutkan. Tetapi siapa taat kepada perintah akan apa? Menerima apa? Balasan. Haleluya. Tolong balik ke PowerPoint Jovanka. Haleluya. Terus nak klik sekali lagi. Ini doa yang terhalang saudaraku. Kenapa terhalang? Yang pertama, saudara boleh catat. Markus 11:25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni apa? Pak, Bu. Dosa tidak mengampuni itu dosa serius. Dosa tidak mengampuni itu dosa besar loh, betul. Saudara jangan bilang gini, Pak saya nggak ampuni, tunggu aja nanti Natal. Waduh, sekarang bulan apa Pak? Juli kan? Juli ke Natal kan 5 bulan. Saudara yakin masih hidup 5 bulan lagi? Loh iya dong, Alkitab bilang apa? Sementara hidupmu sama seperti uap. Betul? Ada loh orang-orang datang kepada saya, Pak saya nggak tahu bagaimana masa depan anak saya lagi. Wow, kok nggak tahu Bu, kenapa? Anak ibu umur berapa? Masih SD. Dia memikirkan jodohnya. La ilah, kapan mau nikah Bu? 20 tahun lagi. Kita nyampe tahun 2023 selesai aja, puji Tuhan Bu. Alkitab bilang beginilah, kesusahan sehari. Wih pinter gitu loh, haleluya. Karena esok apa? Ada kesusahannya. Nah bilang kanan kirimu, makanya juga jangan suka nambah-nambahin masalah. Amin. Amin. Saudara jangan punya niat untuk pindah gereja. Masalah saudara cukup buat di sini saja. Enggak usah buat masalah di gereja lain. Menurut saya biar di sini saja selesai. Haleluya. Ada orang pindah-pindah gereja. Lo satu aja belum lulus kok pindah-pindah. Yang gini enggak masuk surga itu.
Haleluya. Aduh kasihan, kenapa saya nyindir-nyindir ya. Saya lanjutkan. Ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan. Pak, Bu, Anda diampuni, Anda mengampuni, Anda diampuni. Anda memberkati, Anda diberkati. Anda menabur, Anda akan menuai. Betul tidak? Ada banyak doa munafik saudaraku. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Pret. Gak ada ayatnya yang gak memberi dikasih, gak ada. Barang siapa memberi akan diberi. Kalau gak memberi, ya sampai elek gak dikasih-kasih. Betul? Saudara gak mengampuni orang lain tapi mau diterima di orang banyak. Mana ada cerita. Betul tidak? Ih kok wajahnya kudus semua di sini ya. Haleluya. Pak tapi saya korban Pak. Saya mengalami abuse. Sudahlah gak usah pakai bahasanya pengacara. Saya mau katakan di balik pengampunan ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu tidak ada dendam di antara kita. Haleluya. Pulang beli soto rame-rame. Oh glory Jesus. Amin. Ya. Saya hari-hari ini sangat dekat. Lebih dekat lagi dari sebelumnya dengan mertua saya. Sorry jangan berpikir negatif. Mertua saya udah umur 80 tahun. Saudaraku ini kasih Tuhan mertua saya udah ikut saya 24 tahun. Karena mantunya cuma 2. Saya satu mantunya, satunya lagi mantunya bule. Karena adik istri saya menikah dengan barang import. Ya bule betul ya. Orang Amerika ya. Saudaraku tanggal 4 Juli kami masuk menara doa. Kami satu gereja masuk menara doa Pak di TDRP. Masuk menara doa, kami berdoa. Kami memerangi kejahatan LGBTQ segala macam kami berdoa. Artinya apa? Kami menjaga hubungan tegak lurus vertikal dengan Tuhan. Pulang saudaraku, saya lihat apa? Mau mertua saya udah terkapar. Kenapa? Beliau ambil jaket yang dijemur, ada trap begini pendek nggak lihat jatuh. Dan bonggol itu Pak. Ya pokoknya yang bulat itu loh di sini. Patah. Saya bawa ke rumah sakit. Di rongsen segala macam, dokternya bilang begini, Pak umur ini ibu sudah 80 tahun, kalau dioperasi bisa mati di mana di meja operasi. Waduh ini kok takut-takutin juga, saya pendeta juga takut juga kalau begini. Ya saudaraku, langsung saya ambil kertas, saya tolak tanda tangan, saya tolak operasi. Saya tolak. Pulang ke rumah saudaraku, tapi mau dipijit gak berani orang tua, sudah osteoporosis. Sudah ini kasih Tuhan, seminggu 10 hari kesakitan luar biasa. Akhirnya Rebu kemarin kami putuskan tindakan medis, dioperasi dan diangkat bonggolnya diganti dengan titanium. Hari ini sudah 3 hari, berarti 4 hari 3 malam. Beliau operasi. Saya tanda tangani bahwa operasi ini nanti dari ke ICU atau ke adult HC, begitulah kira-kira. Tapi luar biasa, banyak orang berdoa. Keluar operasi langsung ruang biasa. Kenapa? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saudaraku, banyak hal yang membuat beliau saya kecewa. Mungkin saya pun sering mengecewakan beliau. Tapi setiap pagi di mesbah doa keluarga bisa katakan, ampuni kami semua ya. Kami melepaskan pengampunan. Supaya apa? Doa-doa kami tidak terhalang. Bu, Pak, saya sampaikan ini bukan untuk mengekspos kesakitan mama saya, tidak. Tapi saya mau pastikan kuasa pengampunan itu luar biasa. Kalau doamu ingin dijawab Tuhan. Amin. Dan suami istri ngomong enggak mau gandengan tangan. Drama itu. Orang tidur di waktu di Bantan guling 5 kok. Di sini enggak ada sih, maksudnya enggak ada yang ngaku. Yang kedua, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan apa? Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara lihat, yang kedua apa? Dengan iman. Saudara nggak bisa menyimpan kebimbangan. Saudara berdoa, puasa Esther, puasa Daniel, puasa apa lagi? Ramadan segala macam. Habis doa bilang begini, kira-kira Tuhan jawab nggak? Aduh. Kalau ada perkataan ini, sampai kapanpun doamu nggak dijawab Tuhan. Karena minta iman tanpa kebimbangan. Gini loh Pak, Bu,
Banyak orang tahu firman, banyak orang tahu kebenaran, tapi tidak banyak orang takut akan Tuhan. Di Amerika tahun 70 ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Pastor James. Bukan James, Pastor James. Kesamaan nama aja. Ini Pastor James tua saudaraku. Dia pelayan apa? Dengan signing and wonders. Tumpang tangan orang, tumpang sakit sembuh, luar biasa. Apa yang terjadi saudaraku? Karena merasa tidak ada yang negur, merasa pelayannya hebat, makanya hati-hati yang pakai batik. Lagi-lagi pakai batik. Hati-hati yang pakai batik, kalau kau dipakai Tuhan, luar biasa, pertanggungjawabanmu bukan kepada manusia, pertanggungjawab kepada Tuhan. Dia melayani dengan luar biasa, karena nggak ada yang tegur, dia terlena. Jatuh dosa perzinahan. Dengan siapa? Dengan orang yang paling dekat, yaitu sekretarisnya. Dia jatuh dalam dosa, dan sepertinya tidak ada masalah. Nggak ada yang berani negor, berjalan biasa. Bu, Pak, ini pelajarannya. Kalau Anda melakukan dosa sampai hari ini Anda tidak ketahuan, Anda jangan nyaman. Tuhan tidak pernah lalai untuk menghukum kita. Saya ngamin Pak Koncarato, ya apa ini? Padahal yang datang 300 ini, amin. Ya, betul. Oh Pak, saya bohong kudus. Berdusta putih demi keutuhan rumah tangga, nggak ada itu, nggak ada. Tetap bohong adalah dosa, upah dosa adalah, oh pintar gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Pastor James saudaraku akhirnya bukan hanya selingkuh, akhirnya apa? Dia gunakan uang pelayanan. Untuk apa? Kebutuhan pribadi. Tuntutannya, Pak biaya hidup itu murah Pak. Bu, biaya hidup itu murah. Tapi gaya hidup yang mahal. Betul? Coba aja Pak lihat orang pulang gereja yang batik, lihat ya. Pulang gereja. Kalau orang pulang gereja hujan, tasnya dipakai tutup kepala, itu berarti gaya hidupnya sederhana. Haleluya. Tapi kalau kehujanan dia bingung menyembunyikan tasnya. Loh iya beda dong bawa tas kresek dengan Gucci ke gereja beda. Orang bawa Gucci pasti jalannya begini. Ya, kasihan padahal di Tanah Abang banyak. Saya pernah dikasih arloji Rolex saudaraku. 8 bulan luntur. Oh iya. Padahal Rolex, khotbah saudara-saudara. Saya enggak mau pakai jas lagi, kenapa? Biar orang lihat arloji saya. Betul, kalau orang enggak lihat tak jatuhin pulpen. Salam. 8 bulan luntur, saya tanya yang ngasih, kenapa kok bisa luntur ya? Oh Pak pendeta pakai, ya dikasih, pakailah. Pak saya beli di Sensen. Nah terus, itu kalau dirupiahkan 800.000, what? Aku lihat di Sensen 350 juta. Bu Pak lihat saya sebentar, ini juga pelajaran penting. Manusia kasih yang palsu, saya bangga. Ingat Allah yang saudara sembah tidak pernah beri kepalsuan buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Plus, tolong bapak-bapak jangan suka janji palsu sama istri. Saudara ini kasih Tuhan, Pastor James ini saudara ini kasih Tuhan. Akhirnya apa? Dia gunakan uang pelayanan. Untuk apa? Biaya pribadi. Singkat cerita dia dihukum. Saudara jangan kaget, banyak sekarang pendeta di penjara. Termasuk pendeta yang hebat, Yongki Cho, siapa yang Singapura? Yang di Santek, Konghi, ya. LPG Pinang, 6 gembala sidang sekarang kuliah di dalam. Oh iya kalau di penjara kesaksiannya ayat-ayat, kalau enggak hamba Tuhan pendeta ini. Ini kesempatan hajar. Karena sesama hamba Tuhan saudaraku. Kalau enggak melakukan gawat. Saudara ini kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia di penjara. Dan waktu di penjara, dia dilayani sama pendeta yang masih muda, masih remaja. Ketika dia lihat Pastor James, dia tanya, "Are you Pastor James?" "Yes, I am." "So, why you here?" Dia bilang begini, "Do you love Jesus? Do you love God?" Apa Pastor James jawab? "Of course, aku mencintai Tuhan lebih daripada kamu." Pendeta muda itu bilang, "So?" Apa jawab Pastor James? "Saya mencintai Tuhan luar biasa, tapi terlalu sering saya tidak takut Tuhan." Tangkap sesuatu saudaraku? Amin. Yang baju batik lagi dengar baik. Betul. Kalau Anda melayani, Anda enggak usah takut jadwal. Enggak usah takut sama gembala. Enggak usah takut sama manusia. Takut
takutlah bahwa pelayananmu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Itu poinnya. Saudara memberi bukan karena dapat apresiasi dari hamba Tuhan. Tidak. Saudara mengembalikan haknya Tuhan. Kenapa? Karena saudara berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ini konsepnya benar, gak ada yang sombong. Haleluya. Sekali lagi, banyak orang cinta Tuhan. Tapi tidak banyak orang takut akan Tuhan. Setuju? Yang terakhir, saya janji yang terakhir. Klik. Coba lihat. Atau kamu berdoa juga, ini Yakobus 4:3. Tetapi kamu tidak apa? Menerimanya apa-apa. Karena kamu apa? Loh ada loh Pak ayat salah berdoa. Ini Alkitab berkata apa? Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Hanya ingin diakui manusia, supaya dianggap engkau lebih hebat daripada orang lain. Be careful saudaraku. Kalau doamu tidak linier di hadapan Tuhan, saudara tidak akan dapat jawaban. Alkitab bilang gini ketika Yesus mau naik ke sorga. Petrus bilang begini, siapa di antara yang terbesar di antara kami? Tuhan bilang apa? Yang paling hina dan melayani aku. Itu orang yang paling besar di antara kami. Harusnya yang pakai batik, saya, Pak Kunjara, dijauhkan dari kesombongan. Tapi kita mau setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa kita saudaraku? Kita adalah seseorang yang berdosa, yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin.